Nah, berarti kita mulai saja ya, Bu ya. Iya, boleh. Oke. Tunggu sebentar, Bu. Lila belum rekam. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada webinar kami malam ini. Dan kepada Bapak Instruktur dan Ibu Instruktur juga terima kasih atas kehadirannya malam ini di webinar kami yang terakhir malam ini. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya dan juga kepada para peserta antusiasnya untuk hadir pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah host menggantikan Ibu Ruth Everlyn yang kebetulan terkendala untuk hadir, dan saya merangkap menjadi host dan moderator. Saya adalah Dina Elvi Pamagustin dan saya bertugas di SMK 1 Rengat. Saya adalah guru bahasa Inggris dan memang saya juga suka hal-hal yang berbau literasi dan suka belajar untuk pengalaman yang baru. Nah, saat ini saya akan mendampingi Ibu Yulia, Ibu saya. Sebelum memasuki acara, saya akan ingin memberikan rule pada acara webinar ini. Pertama, saya mohon kepada para peserta untuk unmute mic-nya ketika narasumber memberikan materi, sehingga tidak terganggu dengan suara-suara yang tidak diperlukan. Yang kedua, kami mengharapkan para peserta untuk minimal membuka kameranya setidaknya 20 menit. Jadi kami bisa mengetahui wajah para peserta webinar ini. Dan yang ketiga, kami meminta para peserta untuk berpakaian rapi. Walaupun kita ini mengadakan webinar secara virtual, jadi sebaiknya kita juga mengikuti protokol dan aturan sebagaimana webinar offline, itu berpakaian rapi, minimal berpakaian rapi bagian atasnya. Dan yang keempat, Bapak Ibu juga diperbolehkan untuk minum, namun diminta untuk tidak mengaktifkan mic-nya sehingga tidak mengganggu bunyi-bunyi yang tidak berkenan pada saat webinar berlangsung. Nah, seperti itu rule-nya. Nanti saya akan men-share presentasi di kolom chat room itu 15 menit setelah acara dimulai. Saya harap para peserta bisa mematuhi rule yang sudah saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan Ibu narasumber kita yang keren. Terlebih dahulu saya ingin menyapa Ibu. Halo Ibu Yulia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Dina. Ya, cerah sekali ya, pink malam hari ini, berbunga-bunga. Merah, Bu. Oh, merah ya, aduh mata saya. Merah. Oh, merah cerah merona ya, sama dengan belakangnya. Jadi sepertinya Ibu sudah siap ya memberikan materinya yang kayaknya sangat bermanfaat bagi kita di era new normal ini, karena kita tahu ya, sanitizer ini adalah memang saat ini menjadi kebutuhan pokok bagi kita semua, karena setiap kita pergi kita pasti harus membawa hand sanitizer, dan kita sudah tahu harganya lumayan juga untuk kantong kalau kita beli per bulan. Minimal satu keluarga, dalam satu keluarga misalnya satu orang minimal harus punya hand sanitizer, kemana-mana harus dibawa. Nah, Ibu Yulia memberikan suatu solusi untuk membuat hand sanitizer sendiri di rumah, dan itu kelihatannya lebih ekonomis bagi para ibu. Jadi mengirit ya pengeluaran begitu ya. Mudah-mudahan. Dan saya juga sangat tertarik Ibu, dan saya ingin juga belajar bagaimana cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Jadi kan lebih ekonomis bagi para ibu-ibu rumah tangga, dan juga mungkin bisa untuk bisa juga untuk jadi menjadi tambahan penghasilan mungkin ya, kalau kita bisa membuatnya dengan baik dan bisa membuat dengan jumlah yang banyak. Oke,
Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan memperkenalkan ibu narasumber kita, yaitu Ibu Yulia. Beliau adalah guru kimia di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru, yaitu sekolah memang khusus farmasi ya, kesehatan ya Ibu, dan Iya, Bu, benar. mengajarkan kimia industri yang memang merupakan keahlian beliau, dan ini akan beliau sharing ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini, yaitu bagaimana cara membuat hand sanitizer di rumah. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya persilahkan Ibu narasumber kita yang sangat keren ini, Ibu Yulia, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dina yang sudah berperan sebagai host sekaligus moderator pada webinar kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu instruktur yang telah bersedia hadir pada webinar malam ini, kepada Pak Sindu, kepada Bu Hani, terima kasih. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang telah menghadiri webinar ini. Perkenalkan, saya adalah Yulia Andriana. Saya mengajar kimia di SMK Farmasi Ikasari. Hari ini saya akan sharing informasi tentang cara pembuatan hand sanitizer. Jadi kenapa saya memilih pembuatan hand sanitizer yang akan saya paparkan malam ini? Karena semenjak pandemi COVID-19 merebak, itu masyarakat berupaya menerapkan gaya hidup sehat yang sesuai dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya adalah dengan selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Namun, terkadang di beberapa kondisi kita sulit menemukan air. Jadi, cara mensiasatinya adalah dengan prepare hand sanitizer di tas kita masing-masing. Baik, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Silahkan Ibu. Bisa Ibu? Sudah muncul? Sudah munculkah ininya? Sudah muncul Bu Dina? Sudah muncul Ibu. Oh sudah, oke. Baik, langsung saja materi kita hari ini adalah hand sanitizer. Jadi hal-hal yang akan kita bahas malam ini adalah yang pertama, apa itu hand sanitizer? Kemudian kenapa memilih hand sanitizer? Dan yang terakhir, bagaimana membuat hand sanitizer tersebut. Oke, yang pertama, apa itu hand sanitizer? Hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Di pasaran saat ini ada dua jenis hand sanitizer yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah bentuk spray yang cair, kemudian yang bentuk gel yang agak kental. Hand sanitizer ini diharapkan mampu mengurangi hingga membunuh kuman yang ada di tangan. Jadi kan selama masa COVID-19 ini kita memang benar-benar berhati-hati untuk memegang area wajah karena ditakutkan tangan kita dalam kondisi kotor atau terpapar kuman. Jadi penggunaan hand sanitizer ini diharapkan bisa membunuh bakteri atau kuman atau virus yang ada di tangan kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita memilih hand sanitizer? Alasan pertama yaitu karena dengan membersihkan tangan itu dapat mencegah penyebaran penyakit. Tetapi terkadang untuk menemukan air dan sabun di segala kondisi itu agak sulit.
Jadi kenapa hand sanitizer selanjutnya lebih mudah digunakan di kala sempit. Jadi di mana saja, kapan saja itu lebih gampang, tinggal disemprot-semprot atau dituang-tuang. Dan yang terakhir yang pastinya hand sanitizer itu lebih praktis. Karena biasanya hand sanitizer di pasaran itu dikemas dalam bentuk yang mungil, sehingga gampang dan praktis untuk kita bawa ke mana-mana. Selanjutnya, harus juga kita ingat, penggunaan hand sanitizer itu tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi hand sanitizer seharusnya hanya digunakan ketika kita sulit menggunakan air, menemukan air dan sabun untuk mencuci tangan. Selanjutnya, membuat hand sanitizer. Jadi di sini kita akan membahas dua jenis hand sanitizer. Yang pertama adalah hand sanitizer dengan alkohol dan glycerin. Kemudian hand sanitizer dengan alkohol dan aloe vera. Jadi yang pertama ini nanti full bahan kimia, sedangkan yang kedua penggunaan aloe veranya ini lebih bersifat alami. Yang pertama kita bahas adalah pembuatan hand sanitizer dengan alkohol dan glycerin. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mempublikasikan cara membuat hand sanitizer yang mudah dilakukan dengan 4 bahan yang tertera di slide saat ini. Yang pertama adalah alkohol 96%. Jadi alkoholnya ini adalah jenis etanol. Kemudian yang kedua adalah glycerin. Yang ketiga adalah hidrogen peroksida. Dan yang terakhir adalah air suling atau aquades. Jadi di sini tidak disarankan untuk menggunakan air keran, karena air keran itu belum tentu dalam keadaan steril atau bebas dari logam-logam. Jadi memang di sini disarankan untuk menggunakan air suling atau aquades. Nah, penggantinya ini bisa menggunakan air. Jangan dibuat lagi, hasilnya nanti ada pelayan. Mohon maaf. Jadi di sini pengganti, kalau kita sulit menemukan aquades, itu bisa menggunakan air suling atau air kemasan isi ulang. Air mineral, maaf, air mineral atau air kemasan isi ulang. Dan alat-alat yang akan kita gunakan itu hanya 3 ini saja. Yang pertama adalah gelas takar, karena bahan-bahan tersebut nanti harus kita takar sesuai dengan komposisi yang disarankan oleh WHO. Kemudian yang kedua adalah botol bersih, botol steril. Lebih baik botolnya itu adalah botol kaca yang transparan. Kemudian yang ketiga adalah pengadu. Pengadunya ini boleh pengadu kayu, boleh pengadu plastik, atau pengadu stainless. Jadi apa yang ada di rumah. Nah, untuk gelas takar ini bisa menggunakan gelas yang ada ukuran-ukuran milinya. Selanjutnya, untuk prosedur pembuatannya, yang pertama, ukur semua bahan sesuai dengan takarannya, di mana masing-masing takarannya itu, yang pertama, ini kita akan membuat komposisi 1 liter ya, Bapak Ibu. Untuk 1 liter 1 liter hand sanitizer yang akan kita buat itu diperlukan alkohol atau etanol 96%-nya itu sebanyak 833 mili, kemudian gliserinnya sebanyak 14,5 mili, selanjutnya hidrogen peroksidanya sebanyak 41,7 mili, dan air suling atau air sterilnya itu untuk penggenap sampai volume dari hand sanitizer yang kita buat itu mencapai 1 liter. Setelah semua bahan-bahan tersebut kita ukur sesuai takarannya, langkah selanjutnya adalah alkohol atau etanol 96% yang kita telah takar tadi masukkan ke dalam botol bersih. Sebentar ya Bapak Ibu, saya tutup dulu share screen-nya.
Oke, saya ulangi kembali untuk share screen ya, Bu Dina. Muncul, Bu? Muncul. Oh ya. Oke, alkohol yang sudah kita takar tadi dimasukkan ke dalam botol bersih. Yang tadi saya bilang lebih baik adalah botol kaca dan transparan. Jadi kenapa lebih baik botol transparan? Karena nanti kita akan melihat hand sanitizer yang kita buat ini sebelum bisa digunakan itu ada kontaminasi atau tidak. Selanjutnya setelah alkohol, masukkan hidrogen peroksida ke dalam botol yang sudah berisi alkohol itu. Kemudian diaduk dengan pengaduk kayu atau pengaduk stainless atau pengaduk plastik yang telah disiapkan. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya adalah masukkan gliserin tersebut ke dalam botol yang sudah berisi 2 bahan tadi. Nah, gliserin ini bentuknya itu agak kental, jadi ketika kita menuangkan ke dalam botol, kemungkinan itu kan masih ada sisa-sisa gliserin yang tersisa di wadah takarnya tadi, sehingga gliserin yang tersisa tersebut bisa kita bilas dengan air suling atau air steril yang telah kita siapkan tadi. Jumlahnya hanya sedikit saja, hanya untuk pembilasnya saja. Nah, air bilasan gliserin tersebut juga kita masukkan ke dalam botol yang sudah berisi alkohol dan hidrogen peroksida tersebut. Selanjutnya tambah air sulingnya atau air sterilnya sampai volume dari hand sanitizer yang kita buat itu mencapai 1 liter. Jadi botol yang awal digunakan itu lebih baik adalah botol yang bisa menampung untuk ukuran 1 liter. Dan jika kita hanya ingin membuat 100 ml atau hanya 500 ml, maka dari komposisi itu tinggal dikonversikan. Selanjutnya setelah semua bahan masuk, kocok botol dengan perlahan. Jadi jangan diaduk kencang, karena itu akan menghasilkan buih-buih atau busa-busa. Jadi memang dikocok secara perlahan. Setelah dipastikan semua bahannya itu homogen, jadi ciri-ciri homogennya itu gliserinnya tidak ada lagi yang menggumpal. Nah, itu berarti sudah homogen. Selanjutnya hand sanitizer yang sudah kita buat itu dibagi ke dalam botol-botol kecil. Jadi ini botol-botol kecilnya ini adalah untuk wadah penyimpanannya. Selanjutnya botol-botol yang sudah berisi bakal hand sanitizer tadi kita simpan selama 72 jam. Jadi tidak bisa langsung digunakan ya Bapak Ibu, karena di sini kita akan melihat apakah dalam rentangan waktu 72 jam tersebut hand sanitizer yang kita buat itu ada kontaminasi bahan lain enggak, atau ada pengotor yang masuk enggak ke dalamnya, atau yang lebih parahnya lagi ada bakteri yang berkembang enggak di dalamnya. Nah, ketika setelah 72 jam kita diamkan dan kita lihat ternyata tidak ada kontaminasi, larutannya tetap bening, tidak ada pengotor, artinya hand sanitizer kita tersebut siap untuk digunakan. Oke, sampai di sini prosedur untuk pembuatan hand sanitizer dengan basis alkohol dan gliserin. Selanjutnya, hand sanitizer jenis kedua yang akan kita buat adalah hand sanitizer dengan alkohol dan aloe vera. Bahannya yang pertama adalah alkohol 70%. Jadi kalau yang basis alkohol gliserin tadi, alkoholnya adalah alkohol 96%, sedangkan yang menggunakan aloe vera adalah alkohol 70%. Kemudian bahan yang kedua adalah aloe vera. Nah, aloe vera ini bisa dari aloe vera yang dari daun lidah buaya ini langsung kita ambil gelnya, kita ambil gelnya, atau saat ini sudah banyak gel aloe vera atau gel lidah buaya yang dijual bebas. Jadi bisa ditemukan di toko-toko obat atau di apotik atau di swalayan pun sekarang sudah banyak dengan berbagai merek.
Dan yang ketiga adalah essential oil. Nah, essential oil ini hanya sebagai aditifnya saja, hanya sebagai bahan tambahannya saja, tidak wajib kita gunakan. Jadi hanya untuk menambah wanginya atau menambah estetikanya saja. Selanjutnya, alat-alat yang kita gunakan, yang pertama adalah gelas takar, kemudian yang kedua adalah botol bersih, sama seperti yang pembuatan yang pertama tadi, botolnya ini disarankan adalah botol kaca yang bening. Kemudian yang ketiga adalah wadah. Wadah di sini nanti adalah wadah yang akan kita gunakan untuk mengaduk bakal aloe vera tadi. Wadahnya ini bisa berupa mangkuk. Jadi di rumah kan mungkin lebih gampang tuh nyari mangkuk. Jadi jangan baskom ya Bapak Ibu, karena baskom kan terlalu besar, sedangkan kita kan hanya membuatnya dalam jumlah kecil. Jadi disarankan penggunaannya adalah mangkuk, dan lebih baik mangkuknya adalah mangkuk kaca. Yang terakhir alat yang kita gunakan adalah pengaduk. Nah, pengaduknya sama, boleh stainless, boleh kayu, dan boleh plastik. Selanjutnya, cara prosedur pembuatannya. Yang pertama, masukkan alkohol ke dalam wadah bersih tadi. Misalnya kita menggunakan mangkuk, berarti masukkanlah alkohol tersebut ke dalam mangkuknya. Kemudian yang kedua, tambahkan gel aloe vera ke dalam mangkuk tersebut. Nah, gel aloe vera ini dari namanya saja kan sudah gel, berarti lebih agak kental, agak semi padat. Jadi masukkannya itu memang jangan dalam keadaan tinggi, karena itu bisa menyemur si alkohol tadi. Kemudian setelah penambahan aloe vera, jika kita ingin menambahkan essential oil, maka disinilah saatnya penambahan essential oil tersebut. Selanjutnya semua bahan-bahan yang sudah kita tambah tadi aduk sampai homogen. Jadi diaduk dengan pengaduk tadi sambil benar-benar dipastikan aloe veranya sudah larut dengan alkohol. Setelah semuanya larut, jadi ciri-ciri semua sudah larut, bakal hand sanitizer yang kita buat ini tidak lagi menunjukkan gel-gel aloe veranya. Jadi aloe veranya sudah larut sempurna ke dalam alkohol, sehingga bentuknya sudah lebih encer daripada aloe vera, tetapi lebih kental daripada alkohol saja. Selanjutnya, jika sudah dipastikan homogen, maka tuang bakal hand sanitizer tersebut ke dalam botol. Pastikan botol harus steril dan bersih. Dan jangan lupa juga untuk ditunggu 72 jam sebelum hand sanitizer ini siap pakai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat hand sanitizer. Yang pertama, karena ini berkaitan untuk membunuh atau membasmi kuman, bakteri, virus, maka harus kita pastikan tempat kita membuat hand sanitizer tersebut dalam keadaan bersih. Jadi misalnya kita membuat di atas meja, maka meja tersebut lebih baik kita semprotkan dulu dengan alkohol, kemudian dilap dengan tisu, atau langsung dilap dengan tisu basah juga boleh. Karena kan tisu basah juga mengandung alkohol. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Jadi bersihkan tangan dulu sebelum membuat hand sanitizer. Cuci dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, yang ketiga, campur bahan dengan sendok dan pengaduk yang juga bersih. Jadi alat-alat yang digunakan juga harus dipastikan dalam keadaan bersih dan steril. Disarankan alat-alat yang digunakan juga disemprot terlebih dahulu dengan alkohol. Kemudian yang keempat, hal yang perlu diperhatikan adalah pastikan alkoholnya bukanlah alkohol hasil pengenceran. Karena hasil akhir dari hand sanitizer yang disarankan oleh WHO itu minimal persentase alkoholnya masih ada 60%. Makanya di sini tidak disarankan alkoholnya adalah alkohol hasil pengenceran. Karena kalau alkohol hasil pengenceran, otomatis konsentrasi alkoholnya akan semakin rendah. Sehingga di luar dari syarat dari alkohol yang dipersyaratkan oleh WHO.
Kemudian yang kelima, hal yang perlu diperhatikan adalah campur semua bahan hingga tercampur merata. Jadi pastikan semuanya sudah homogen. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu jangan sentuh campuran dengan tangan hingga siap digunakan. Karena takutnya tangan kita ini akan membawa kontaminasi ke bakal hand sanitizer yang kita buat. Penjelasan dari masing-masing bahan yang akan digunakan. Yang pertama alkohol. Alkohol yang digunakan di sini adalah alkohol jenis etanol. Jadi tidak boleh menggunakan metanol karena metanol itu bahan bakar untuk spiritus. Jadi tidak bisa untuk membunuh kuman atau bakteri. Jadi disarankan menggunakan etanol. Etanol ini adalah alkohol yang biasanya ditemukan di minuman keras tetapi dengan kadar rendah. Dan ada juga yang dalam obat batuk juga dengan kadar alkohol yang rendah. Jadi alkoholnya adalah alkohol jenis etanol. Nah, kenapa kenapa alkoholnya ini adalah etanol? Karena etanol memiliki kemampuan menembus membran sel bakteri atau virus. Sehingga dari definisi hand sanitizer tadi untuk membunuh terlaksanalah oleh si etanol. Penjelasan bahan yang kedua adalah gliserin atau ada juga yang menyebutnya gliserol. Nah, gliserin ini berperan untuk memberi konsistensi pada alkohol agar lebih mudah dioleskan ke kulit. Alkohol itu bisa menyebabkan kulit kering. Jadi adanya gliserin di sini juga untuk melembabkan kulit sehingga dapat mengatasi iritasi yang mungkin ditimbulkan oleh alkohol. Penjelasan bahan berikutnya adalah hidrogen peroksida atau rumus kimianya H2O2. Jadi bukan H2O tapi H2O2. Hidrogen peroksida atau H2O2 itu adalah antiseptik yang bisa membunuh mikroba. Jadi selain peran alkohol tadi, di sini juga ada peran hidrogen peroksida untuk membunuh mikroba, virus, dan bakterinya. Kemudian fungsi berikutnya dari si hidrogen peroksida ini adalah sebagai penangkal atau penangkis mikroba yang mungkin dapat berkembang di larutan hand sanitizer. Atau dengan kata lain, hidrogen peroksida ini juga berperan sebagai pengawet pada hand sanitizer. Penjelasan bahan berikutnya adalah gel aloe vera. Gel aloe vera ini fungsi dasarnya sebenarnya sama dengan fungsi gliserin. Jadi gel aloe vera ini mampu menetralkan kulit dari pengaruh sinar matahari dan iritasi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mencoba mengoleskan langsung gel aloe vera itu ke tangan, maka kulit tangan kita ini akan terasa lebih dingin dan lebih lembut. Karena bisa menjadikan kulit menjadi lembut, maka gel aloe vera ini juga bisa sebagai pengganti moisturizer-nya atau sebagai pelembabnya, karena lebih cepat menyerap di kulit dan memberikan sensasi dingin seperti yang saya jelaskan tadi. Penjelasan bahan yang selanjutnya adalah essential oil. Essential oil di sini adalah minyak alami yang diekstrak dari satu jenis tanaman tertentu. Jadi essential oil yang bisa digunakan ini bebas, mau essential oil dengan aroma apapun, suka Bapak dan Ibu yang ingin membuatnya. Hand sanitizer ini, essential oil ini juga bisa digunakan sebagai aromaterapi yang dihirup sehingga menimbulkan rasa menenangkan. Biasanya ini adalah essential oil lavender, lemon, atau peppermint. Nah, untuk essential oil ini pun banyak dijual bebas di pasaran. Kalau ingin menggunakan essential oil yang alami, itu bisa digunakan dari perasan jeruk lemon atau dari parutan kulit jeruk lemon. Itu akan memberikan sensasi segar khas jeruk.
Demikianlah pemaparan saya pada malam ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, baik. Terima kasih kembali kepada Ibu Yulia yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama di era new formal seperti sekarang ini. Dan saya yakin Ibu Bapak peserta yang hadir pada malam ini hari ini juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan ini memang sangat bermanfaat. Nah, untuk itu mungkin masih banyak bapak ibu peserta yang penasaran ini bagaimana nih cara membuat hand sanitizer dan ingin bertanya lebih jauh kepada narasumber kita. Nah, saya akan mempersilahkan bapak ibu untuk bertanya dan saya bagi 2 sesi. Satu sesi saya persilahkan untuk 2 peserta pertama. Nah, bagi bapak ibu yang ingin bertanya silahkan angkat tangan atau langsung unmute saja mic-nya dan perkenalkan diri dari mana dan berikan pertanyaannya dan saya persilahkan. Wah, tidak ada ini pertanyaannya. Mungkin sebelum peserta yang lain. Oh iya benar, saya lupa. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sindu. Tadi saya lupa. Beliau bertanya, bagaimanakah efek terhadap kulit bila kita tiap hari menggunakan hand sanitizer? Nah, itu ya. Mungkin ada yang mengatakan mungkin apakah kulit jadi kering atau berkurang kelembapannya. Nah, kepada Ibu saya persilahkan untuk menjelaskan. Terima kasih Bu Dina atas kesempatannya. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Sindu. Jadi saya akan langsung menjawab. Penggunaan hand sanitizer secara terus-menerus itu sebenarnya tidak disarankan. Karena penggunaan hand sanitizer yang berlebihan itu bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Dan lama-kelamaan kulit kita akan teriritasi, akan memerah, dan bisa menyebabkan kulit juga menjadi gatal. Dan efek jangka panjangnya, alkohol ini kan membunuh bakteri, fungsinya membunuh bakteri, sehingga kemampuan tubuh kita untuk menyerap si alkohol ini lama-kelamaan akan berkurang. Jadi memang tidak disarankan untuk penggunaan secara terus-menerus. Jadi penggunaan hand sanitizer ini hanya disarankan dalam kondisi-kondisi tertentu jika kita kesulitan untuk menemukan air dan sabun. Begitu, Bu. Begitu, Pak Sindu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Yulia. Dan saya kembalikan kepada Bapak Sindu. Apakah Bapak jawabannya? Bapak? Oh, ya, kita artinya Bapak Sindu puas dengan pertanyaannya ya Ibu. Dan kepada peserta lain juga saya beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita. Jika ingin bertanya, silahkan acungkan tangan atau langsung unmute mic-nya dan beri pertanyaan. Saya persilahkan. Cek. Saya boleh bertanya nggak nih, Bu? Oh ya, silakan. Ini host kita yang punya ya. Silakan Ibu. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Yulia, terima kasih atas informasinya. Tadi pembuatan dan semua bahan-bahan sudah dijelaskan dengan sangat lengkap. Salah satu bahan utamanya adalah alkohol tadi ya Bu ya, apa tadi, etanol. Nah itu alkohol, sekelas alkohol. Nah yang saya tanyakan kan ada juga kadang-kadang pernah saya lihat ada video yang di-share bahwa kalau kita
kalau kita pakai hand sanitizer, terus kalau misalnya kita nggak cuci tangan, berbahaya kan kepada ibu-ibu yang masak dekat kompor gas atau dekat api, bisa apinya menyambar ke tangan. Nah, itu yang saya tanyakan, itu apa benar? Yang kedua, setelah kita hand sanitizer itu seberapa lama itu lengket di tangan kita? Apakah nanti, kan kadang-kadang kita lupa, oh tadi saya baru pakai hand sanitizer, terus berapa jam kemudian kita ke dapur terus masak atau memegang apa yang ada sumber apinya. Nah, itu berapa lama nempelnya di tangan gitu, Bu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderatornya. Ya, terima kasih Ibu Ruth atas pertanyaannya yang sangat bagus. Kemudian, apakah perlu diulang lagi Ibu Yulia pertanyaan dari Ibu Ruth? Sepertinya sudah tersimak, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan memberikan, ini ada pertanyaan dari Bapak Sindu dari kolom chat. Beliau bertanya, berbeda ya mungkin dengan sabun ya atau pencuci piring terhadap kulit. Nah, itu pertanyaan beliau. Nah, kepada Ibu Yulia, saya berikan, silakan untuk menjawab pertanyaan dari para peserta dan host. Oke, langsung aja ya Bu Dina. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Ruth. Jadi yang saya tangkap tadi dari dua pertanyaan Ibu Ruth itu masih berkaitan ya Bu. Dari video yang mungkin pernah sempat bergentayangan di media sosial itu tidak sedemikian itu. Jadi bukannya ketika kita sudah menggunakan hand sanitizer, tapi bukan berarti kita menyemprotkan dekat api ya Bu. Jadi misalnya kita menyemprotkan di ruang tamu nih. Setelah selesai menyemprotkan di ruang tamu, kita langsung masuk ke dapur dalam keadaan api hidup, itu insya Allah tidak menyambar. Karena dari sifat si alkohol tadi, alkohol itu mudah menguap. Artinya alkohol ini mudah mengering. Jadi setelah sekian detik itu alkoholnya akan kering. Jadi kita berada di dekat kompor pun insya Allah tidak apa-apa. Asal jangan kita menyemprotkan si hand sanitizer ini tadi di dekat kompor. Apalagi memang menyemprotkannya ke api itu tidak. Karena semua jenis alkohol itu pada dasarnya bisa dijadikan untuk pemantik api. Ya, cuman yang sering digunakan untuk bahan spiritus memang jenis metanol, tetapi etanol juga bisa menjadi pemantik api dalam bisa menyambar, tapi tidak langsung ketika menggunakan hand sanitizer tidak. Kemudian pertanyaan dari Pak Sindu, apakah berbeda dengan sabun? Iya Pak, karena yang membuat kulit kering dan sensitif tadi si alkohol. Dan pada bahan pembuatan sabun itu tidak menggunakan etanol, tetapi menggunakan propil alkohol. Jadi bukan jenis etanol ini. Dan kadar si propil alkohol ini pun di dalam propil alkohol ini di dalam sabun itu pun sangat sedikit sekali. Kalau di dalam sabun cuci piring bahkan tidak ada sama sekali jenis-jenis alkohol dan turunannya. Makanya memang berbeda dengan penggunaan sabun. Demikian saya kembalikan ke Bu Dina. Baik Ibu, terima kasih. Yang penjelasannya sudah sangat rinci ya. Semoga para peserta dan host yang bertanya puas dengan jawabannya. Tapi terlebih dahulu saya ingin menanyakan apakah Ibu Ruth sudah puas dengan dengan jawaban Ibu Yulia. Terima kasih. Ya, jawabannya sungguh jelas dan saya yang tercerahkan. Berarti semuanya tidak sedramatisir seperti yang di-share di video-video itu, Mbak ya. Ya kan ada yang nge-share kan langsung terbakar walaupun dia sudah nggak ada lagi gitu. Dan kadang-kadang kita takut. Karena kan saya juga takut kalau pakai hand sanitizer. Kadang-kadang waktu pakai hand sanitizer itu saya pikir-pikir, nanti saya pegang dekat-dekat kompor nggak ya? Nanti saya mau pegang atau nggak gitu. Kadang-kadang terpikir. Jadi usahakan pulang ke rumah pun walaupun hand sanitizer, saya cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya alasannya gitu, takut jangan-jangan nanti nyambar ke tangan saya,
Kalau dekat-dekat kompor gas atau api kan takutnya seperti itu. Ternyata tidak seperti itu dan terima kasih banyak Ibu Yulia sudah memberikan pencerahan pada saya. Terima kasih banyak sudah jelas. Terima kasih. Nah, ini Terima saya kasih, ingin Bu tanya Rot. Ibu. Terlebih dahulu, jadi intinya apapun yang ada di media sosial, berita apapun itu terlebih dahulu kita harus Menyaringnya. cek dan dicek terlebih dahulu kebenarannya. Terus yang saya ingin bertanya, ini kan hand sanitizer ini yang dijual banyak di pasaran dan sudah banyak berbagai macam merek. Ini kan misalnya hand sanitizer 99,9% alkohol gitu kan, bisa mematikan, atau 70% alkohol. Yang saya tanyakan, apakah berpengaruh alkohol 70% dan alkohol 96% bagi keefektifannya dalam membunuh kuman. Nah, jadi kadar alkohol yang manakah yang sebetulnya aman bagi kulit kita dan baik juga untuk membasmi kuman. Nah, itu yang saya tanyakan karena ini kan karena banyak ini ya, udah banyak muncul merek, jadi kita bingung mana satu yang bagus gitu. Terima kasih Bu. Oke, langsung ya Bu Dina. Iya. Hand sanitizer ini dianggap mampu untuk membunuh kuman adalah hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Jadi kalau misalnya alkoholnya 70%, alkoholnya yang katanya 99,9% dan itu tidak mungkin ada, mengandung alkohol 99,9%, berarti isi hand sanitizer hanya alkohol saja. Kan tidak mungkin, tidak ada pelembabnya. Jadi pokoknya minimal dia sudah 60% itu menurut WHO itu sudah dianggap bisa membunuh kuman. Dan dengan catatan semakin tinggi kadar alkoholnya maka akan semakin membuat kulit kita kering pada dasarnya. Makanya tadi ada penambahan gliserin atau penambahan aloe vera sebagai pelembut untuk menghindari efek dari si alkohol yang bisa membuat kulit kering tadi. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Jadi saya udah bilang sudah tahu ini berarti 70% aja itu udah efektif ya. Gitu. Sudah cukup. Ya udah cukup. Jadi intinya walau bagaimanapun yang terbaik untuk membersihkan tangan itu adalah sabun dan air. Air mengalir. Air mengalir. Tetap itulah yang terbaik gitu. Tapi ini kan dalam situasi dan kondisi yang mendesak dan memang urgent, tidak ada air atau apapun yang ada di sekitar kita. Nah, ini baru kita gunakan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan lagi, maaf Ibu, moderator pula mendominasi ini. Sebetulnya berapa kali sih sebaiknya dalam sehari kita gunakan hand sanitizer? Ini kan kita udah parno ini, megang sedikit, aduh hand sanitizer gitu. Megang pintu udah hand sanitizer. Nah, jadi sebetulnya yang berapa kali sih sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer dalam sehari? Karena kadang kulit kita jadi kering. Benar-benar. Jadi kalau pertanyaannya berapa kali kita diperbolehkan menggunakan hand sanitizer, hitungan kalinya sih sebenarnya tidak ada hitungan baku ya Bu. Tapi pertama sebaiknya kita mencuci tangan setiap kali kita habis menyentuh sesuatu atau menyentuh barang-barang yang dari luar, yang kita nggak tahu siapa aja yang udah menyentuh ini barang. Kemudian yang kedua, dalam adaptasi kehidupan new normal, adaptasi kehidupan baru, adaptasi kebiasaan baru itu disarankan kita mencuci tangan setiap 20 menit sekali. Tapi ini mencuci tangan ya Bu, bukan menggunakan hand sanitizer. Dan balik lagi, hand sanitizer hanya disarankan digunakan ketika kita sulit untuk menemukan air dan sabun. Tapi kalau kita menggunakan tisu basah juga, apakah bisa untuk mengganti air ya Bu? Begitu? Bisa. Karena kan tisu basah ini yang membuat dia basah itu kan basis alkohol Bu. Jadi yang membunuh kumannya kan memang si alkohol sebenarnya. Jadi bisa pengganti hand sanitizer bisa berupa tisu basah. Baik. Terima kasih. Tetapi bukan tisu yang dibasahkan ya Bu.
Enggak, tisu basah yang biasanya Ya. pakai gitu kan. Aduh, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita nambah ilmu lagi nih malam ini. Pada para peserta yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Selagi ini Ibu narasumber kita lagi semangat-semangatnya ini membawakan materi. Efek jilbab merah, Bu. Ya, merah menyala merona malam hari. Apakah ada Ibu host kita? Saya Bu. Iya. Nah, itu langsung langsung disamber aja kesempatannya. Itu tadi Bu menyambung yang tadi bisa pakai gantinya tisu basah. Gitu kan Bu, tisu basah yang kayak pokoknya merek-merek tisu basah yang biasa dulunya nggak terlalu dilihat ya. Biasanya itu cuma produk-produk orang yang punya bayi aja pasti pegang itu. Sekarang semua sudah semua macam-macam merek. Ya semua pakai. Tapi itulah saya mungkin karena kami orang awam ya Bu ya. Hampir di semua kemasannya tulisannya alkohol free atau non alkohol Bu. Iya benar. Gimana? Tapi memang ya kan Bu, ada non alkohol atau alkohol free. Tapi memang saya juga kan pernah itu juga saya tanya. Terus saya lihat di apa namanya bahan-bahan bakunya di belakang itu kan ada ingredients-nya kan, bahan bakunya apa. Ada akhirnya apa tadi Bu, etanol atau apalah seperti mirip-mirip gitu. Saya pikir ya ini turunan alkohol juga sih sebenarnya, tapi itu kan anu saya saja, interpretasi saya sendiri. Jadi kalau tulisannya alkohol free itu bagaimana Bu? Jadi mungkin yang dikatakan sebenarnya yang umum dikatakan alkohol itu adalah etanol. Jadi mungkin yang free itu etanolnya, tapi isopropilnya bisa masih ada. Jadi alkohol jenis lain. Jadi kalau misalnya Ibu baca di ingredients itu ada yang akhirnya all, itu sebenarnya turunan dari alkohol, tetapi bukan etanol. Nah, etanol itu salah satu jenis alkohol. Jadi itu sebenarnya untuk apa? Menyelubungkan alkohol free-nya itu. Oke, terima kasih Ibu. Maaf Ibu ya, ini tidak ada apa-apa. Saya juga punya anak, nggak apa-apa Bu. Jadi Bu, berarti alkohol itu banyak namanya berarti ya kalau namanya. Banyak jenisnya Bu. Jenisnya banyak jenisnya. Jadi karena mungkin kalau orang kita ini kan konsumen itu kan kalau lihat alkohol mungkin negatif mungkin kan Bu. Jadi supaya diganti walaupun mereka juga tidak bohong juga. Terus di ingredient kan tertulis akhiran kayak gitu-gitu tadi apa tadi namanya? Isopropil biasanya. Apa tuh? Iya isopropil. Tapi ya berarti itu juga masih efektif membunuh kuman gitu kan Bu? Benar, masih. Oh ya, oke. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Ibu. Iya Bu. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya yang memberikan kita ilmu baru ya, informasi baru. Dan ini juga sangat bermanfaat juga bagi kita. Nah, apalagi ya yang mau ditanyakan, ini banyak sebetulnya. Karena kalau saya menunggu moderator kita. Saya mengingatkan untuk para semuanya, Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi absensi, link absensi di kolom chat silakan diisi sesuai dengan fungsinya masing-masing, silakan diisi karena jejak digital dari Bapak Ibu yang hadir saat ini bukan di kolom chat tapi di daftar hadir presensi. Meskipun nanti di kolom chat kadang-kadang kan peserta ditulis hadir, saya hadir, SMP ini hadir, tapi itu tidak akan terekap. Ya, itu tidak akan terekap pada daftar hadir presensi. Kalau di kolom chat setelah pertemuan ini selesai, maka chat itu akan hilang. Jadi untuk mengisi presensinya, silakan Ibu Dina, kembali saya serahkan kepada. Biasanya ini kan kalau
memang webinar yang sesungguhnya, kan presensi ini diberikan itu biasanya 20 menit sebelum acara selesai. Ya begitu kan Ibu? Dan batas waktunya itu hanya Sampai acara selesai. ya 2 jam paling lama gitu. Nah, paling lama itu. Nah, tapi ini kan karena kita ini masih belajar, ya kita presensinya kita tidak ada batasan waktu gitu kan. Nah, memang betul kata Ibu Ruth tadi. Nah, seperti ini apakah ada tidak ada yang lain? Ini Bapak Sindu udah menghilang. Sudah left. Sudah live, mungkin jaringan Ibu Hani jaringannya juga bermasalah seperti Ibu Ruth. Makanya beliau live tadi. Saya minta kata beliau. Tapi kan rekaman ini ada, nanti beliau bisa lihat. Jadi apakah para peserta yang lain tidak ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah puas? Begini Bu, mungkin saya mungkin pengen untuk coba membuat hand sanitizer sendiri. Jadi mungkin saya minta Ibu Yulia nanti share bagaimana berapa takarannya alkoholnya nanti ke di grup WhatsApp gitu. Nah, Oke Bu, nanti dikirimkan. Bisa kita minta gitu kan. Jadi kita ingin coba. Nah, kan kadang alkohol ini saya memang suka juga kimia, tapi kan kalau kita salah menyentuh atau salah takar itu kadang berbahaya juga kan gitu. Benar-benar. Karena saya pernah itu dulu saya jurusan IPA belajar itu nggak salah, mungkin etanol nggak tahu itu cairannya warna apa waktu itu, jadi tertuang di kulit itu gatalnya Allah Rabbi, itu katanya ini nggak boleh terkena kulit jadi gatal merah gitu. Bukan alkohol berarti Bu. Kalau alkohol itu kena tangan dingin justru. Ya, bukan. Tapi kalau hidrogen peroksida, nah ini kan pembuatan hand sanitizer itu menggunakan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida itu kalau langsung terkena tangan, apalagi hidrogen peroksida yang di atas 50%, itu tangan kita itu akan gatal, kemudian lama-kelamaan memutih. Jadi kalau kayak misalnya kayak bekas luka, lama-lama itu kan menghitam, kemudian kan ketika dikelupas menjadi putih, seperti itu. Dan itu agak perih. Iya, mungkin itu. Ya memang gatal, kemudian tapi lama hilangnya. Iya, lumayan lama, apalagi kalau banyak. Ya ini masih ada bekasnya, tapi nggak nampak ini kayak udah hilang lah gitu kan. Ya kita ceroboh-ceroboh namanya sama kawan ya tertumpah gitu. Tapi Ibu kimianya bilang, aduh kalian kalau di sini jangan sembarangan pegang gitu kan, bisa berbahaya. Kan itu ya kimia ini kan sesuatunya sangat berbahaya kalau Benar. berlebihan gitu. Sesuai Kalau Ila selalu mengingatkan di lab itu Bu, pada dasarnya semua bahan kimia itu berbahaya. Bahan kimia bisa menjadi tidak berbahaya kalau penanganannya benar. Paling tidak misalnya sabun. Sabun itu kan bahan kimia. Kalau sabun itu sesuai dengan fungsinya, maksudnya memang kita gunakan untuk mandi atau mencuci tangan, itu kan bermanfaat. Tapi kalau misalnya sabun itu salah-salah termakan, jadi anak kecil mungkin ini ya Bu, sabun itu kan terasa pahit dan itu bisa membuat kita mual. Atau kena mata Bu, kena mata, kena mata pedih, masuk hidung. Benar-benar. Jadi memang juga penanganan. Ibu ada lihat berita nggak itu 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu kan ada bayi sama makan sabun. Iya, yang makan sabun itu Ya, Ila pernah ini. Kok bisa gitu kan, kalau dia kayak itu kebutuhan dia gitu, jadi ibunya pun membelikan. Ila juga nggak tahu kenapa, padahal kan sabun itu dasarnya alkali. Alkali itu panas. Iya. Jadi nggak tahu kok dia bisa mengkonsumsi secara rutin sabun. Nah itu kan saya pun heran, ini apakah dia kan bisa diperiksa pencernanya bisa rusak kan gitu. Benar-benar, karena bisa alkali itu kan korosif. Jadi bisa mengikis dinding-dinding lambung sebenarnya. Iya. Ya, tapi mungkin sekarang belum ya Bu, seperti kalau efek-efek yang lain kalau sedikit-sedikit nggak nampak sekarang, dia kan jangka lama, badan panjang. Dan ini kita mungkin bisa tahan sekarang, tapi
Nanti suatu saat jangka panjang nanti mungkin baru kelihatan efeknya. Ya sama misalnya kita gitu kan yang suka begadang gitu ya Bu, jangan begadang nanti itu merusak tubuh ya, nggak sekarang gitu, nanti mau berapa tahun yang akan datang Setelah tua atau setelah di atas 50 atau udah baru mulai bungkuk gitu kan. Nah itu dia, ini saya salut juga nih, umur 4 tahun kita makan apa? sabun. Allah. Oke, jadi bagaimana ini, apakah kita tutup aja? Apakah ada yang masih ditanyakan lagi ini kepada para peserta, Ibu host juga? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Silahkan ikuti. Untuk pertanyaan dicukupkan sampai di sini saja. Nanti bisa jika ada pertanyaan selanjutnya kita bisa. Ya, saya harapkan silaturahmi kita tidak hanya sampai di sini Amin. saja. Kita bisa berhubungan lagi di kemudian hari. Benar-benar. Betul. Ya, betul Ibu Ruth. Nah, kita harap grup kita itu nggak ini ya, nggak bubar ya. Misalnya jadi ada info-info, misalnya ada pelatihan apapun, kita bisa saling berbagi gitu. Benar. Ya, untuk melihat waktu, nah karena waktu sudah merangkak malam dan kita ini sudah jam 9.21 malam, dan tapi para peserta sudah masih semangat-semangatnya, tapi saya harus mengakhiri karena waktu juga yang menghukum kita untuk berpisah. Tapi jika ada pertanyaan bagi para peserta, mungkin pada saat ini masih malu atau saya masih bingung mau tanya apa, bisa japri Ibu narasumber kita. Insya Allah dijamin pasti dibalas sama beliau ya Ibu. Nomornya kan sudah ada itu di grup kita. Nah, jadi saya akan akhiri, demikianlah presentasi webinar dari Bu Yulia yang bermanfaat. Semoga para peserta dan kita semua yang ada di webinar ini mendapatkan ilmu baru dan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Bagi saya akhiri tugas saya pada malam hari ini sebagai moderator. Saya Dina Asifah Magustin memohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan bagi para peserta, karena saya tahu saya ini adalah manusia yang juga tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah dan Tuhan pencipta alam semesta. Saya Dina Asifah Magustin mohon pamit dari tugas saya sebagai moderator dengan Ibu Yulia. Terlebih dahulu saya kembalikan lagi acara ini kepada tuan rumah kita yang kece, Ibu Ruth Evelyn Sinaga. Kepada Ibu Ruth saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dina sebagai moderator yang sudah memandu jalannya webinar kita pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Ibu narasumber yang sudah memberikan dan berbagi ilmunya bagi kita semuanya dan dengan sabar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan diskusi kita malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang tetap masih setia pada room ini hingga pada akhir webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Yang belum mengisi link absensi silakan, karena absensi akan ditutup beberapa jam setelah webinar ini kita akhiri. Terima kasih. Saya sebagai host Oh ya Ibu, dari webinar ini. Ibu Ruth, saya lupa, mungkin ada kata-kata penutup dari narasumber kita ya. Silakan Ibu. Oke. Ini hanya berupa penegasan. Jadi dalam era new normal, adaptasi kebiasaan baru, itu kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hand sanitizer hanya sebagai alternatif ketika kita kesulitan untuk menggunakan air dan sabun. Demikian Ibu Dina, saya kembalikan kembali ke Ibu. Terima kasih Ibu dan Ibu Ruth. Ini saya kembalikan kepada Ibu. Mohon maaf tadi memotong pembicaraan gitu ya.
Tidak apa Bu, kita saling mengingatkan dan saling mengisi. Melengkapi. Itulah artinya kita bersama saling melengkapi di webinar ini. Terima kasih banyak. Jadi juga saya tadi mohon maaf atas keterlambatan saya karena memang baterai laptop saya memang tidak ada dayanya. Ini juga masih sambil dicas. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih banyak Ibu. Mungkin Ibu Dina sudah menggantikan peran saya sebagai host. Terima kasih banyak atas melengkapi, kita saling melengkapi dan saling membantu. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya akhiri dan saya tutup webinar kita malam hari ini dengan ucapan selamat malam dan jaga kesehatan, salam sehat, salam sejahtera, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Kita stop ya recordingnya. Oke.